Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis daring pembelajaran Arabik, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan kepada kita semua dan memudahkan kita untuk menjadi pelajar yang selalu menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan majelis kedua dari silsilah Al-Arabiyya Baina Yadaika, serial pembelajaran bahasa Arab dari mempelajari buku Baina Yadaik, Al-Arabiyyatu Baina Yadaika. Dalam pembahasan terakhir kita sudah membahas sampai pada halaman 8. Insyaallah pada malam ini kita masuk kepada halaman 9. Halaman 9 dari buku Al-Arabiyyah Baina Yadaika. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaman 9 disebutkan ada kata mufradatun idhafiyah. Mufradatun idhafiyah. Kosakata tambahan. Mufradatun yakni kosakata, idhafiyah tambahan. Mufradatun idhafiyah. Mufradatun idhafiyah. Kosakata tambahan. Mufradat kosakata, idhafiyah tambahan. Al-ard. Al-ard materi. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, simak, dan ulangi. Lihatlah, simaklah, dan ulangi. Di sini kita akan mengenal angka. Angka dalam bahasa Arab. Ya. Dan angka ini sangat penting dalam bahasa Arab, ya. Sebagaimana bahasa kita ini harus kita fahami dan kita hafal. Baik, di sini ya disebutkan wahidun, satu artinya, isnani, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima. Perhatikan saya, langsung dihafal, ya. Semuanya coba tutup bukunya dulu. Wahidun, isnani, salasah, arba'ah, khamsah. Sekali lagi. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah. Saya ulang sekali lagi. Wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, empat. Khamsatun, lima. Baik. Ini ya bilangan dalam bahasa Arab 1 sampai 5. Saya ulang sekali lagi. Wahid, ithnani, salasah, arba'ah, khamsah. Baik, catatan di sini teman-teman harap memperhatikan panjang dan pendek ya bacaan. Ketika saya membaca wahid, jangan dibaca wahid misalkan.
atau terlalu cepat misalkan wahid. Nah, tapi hendaklah dengan mad ya wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah. Baik. Ini bilangan. Kemudian di situ ada tulisan di bawahnya at-tadrib. At-tadrib. Latihan sil bainal adadi was suratil munasibah. Sil bainal adadi was suratil munasibah. Sil artinya sambungkanlah baina antara al-adad bilangan was suratil munasibah. Was suratil munasibah dan gambar yang cocok. Baik, ini PR bagi teman-teman, harap mengerjakan. Ya, di situ ada buku dan jumlah buku, ya, tarik garis angka bilangan yang tepat untuk jumlah buku tersebut. Disesuaikan. Jika di sana ada tulisan angka 4, tarik garis kepada buku yang berjumlah 4. Jika buku 1, maka tarik garis kepada angka 1 dan seterusnya. Silakan dikerjakan. At-tadrib tsani, ada di situ adalah latihan kedua. Rattibil a'dada. Rattibil a'dada. Susunlah bilangan-bilangan berikut. Disuruh untuk menyusun ya sekarang ya, diurutkan sesuai dengan ya jumlah dari 1 sampai dengan 4. Karena bilangan pada kotak yang kuning tua, tulisan kotak kuning tua, itu bilangannya acakan, tidak berurutan. Maka silakan untuk mengisi kotak sesuai dengan urutan bilangan. At-tadribus salis, latihan ketiga. Latihan keempat, latihan 3 dan 4 ini adalah dia latihan audio yang ada di kaset dari buku kita. Kita tinggalkan ini, kita lewati. Baik, pada halaman 10 ada tulisan at-tarakibun nahwiyah. At-tarakibu an-nahwiyah. Struktur kalimat nahu. Struktur kalimat nahu. Di situ ada tulisan at-tadribul awal, latihan 1. Tabadalis su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithalaini. Tabadalis su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithalaini. Tabadal artinya saling bergantianlah. As-su'ala wal jawab, soal jawab. Jadi kata soal itu adalah yang sudah ma'ruf dalam bahasa kita. Ternyata itu bahasa Arab ya. Soal, bahasa Arab, soal. Suruhannya, tabadalis su'ala wal jawab ma'azamilika kama fil mithalaini. Saling bergantianlah soal jawab bersama, bersama. Ya, jadi soal jawab itu bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Ma'a bersama, zamil teman, ka kamu ya. Zamil itu teman, ka kamu. Zamilika teman kamu. Oke. Kama seperti, kama artinya seperti, fil mithalaini. Fi pada, al mithalaini dua contoh berikut ini. Mithalaini dua contoh. Al mithalul awal, contoh pertama. Talibul awal, ta di situ artinya talib ya, singkatan dari talib, santri atau mahasiswa atau siswa. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Talibus tsani, na'am ana Pakistaniyun. Na'am ana Pakistaniyun. Ini dari gambar ada tulisan Pakistan. Dari kata ini bentuklah sebuah pertanyaan dan jawaban ya. Dari Pakistani ada pertanyaan, hal anta Pakistaniyun? Jawab, na'am ana Pakistaniyun. Yang kedua, contoh kedua, ada tulisan di samping di bawah gambar Pakistaniyah. Pakistaniyah. Ya, talibul awal, talibatul ula, hal anti Pakistaniyatun? Hal anti Pakistaniyah? Talibus tsani,
Na'am ana Pakistaniyah. Na'am ana Pakistaniyah. Baik, artinya hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Pakistan? Na'am, iya, ana Pakistaniyun. Saya orang Pakistan. Laki-laki, iya. Yang soal kedua, hal anti Pakistaniyah? Apakah kamu? Lihat, anti kamu untuk perempuan. Anta kamu untuk laki-laki. Ya. Hal anti Pakistaniyah? Apakah kamu ya perempuan Pakistan? Naam, iya, ana Pakistaniyah. Iya, saya perempuan Pakistan. Baik, berarti kan ada beda. Di sini membedakan laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki tidak pakai tak marbutoh, perempuannya tambah tak marbutoh. Tambah tak marbutoh di sini. Bertanya kepada perempuan atau perempuan menjawab, maka hendaklah dia menambah tak marbutoh. Di sini, nah, kemudian ada Turki. Ini yang kita disuruh untuk berlatih di sini, menyesuaikan dengan misal yang ada di atas. Turkiyun, Turkiyatun, Misriyun. Ada lagi Misriyatun, Suriyun, Suriyatun. Ini juga tugas di rumah, masukkan ke dalam dialog dalam bentuk tulisan seperti pada contoh. Jadi kalau laki-laki maka contoh di sini misalkan saya jawab satu, hal anta Turkiyun? Hal anta Turkiyun? Naam, ana Turkiyun. Yang perempuan, hal anti. Ingat, di sini pentingnya. Anti perempuan, hal anti Turkiyatun. Anti kamu perempuan, cocoknya dengan bentuk ya perempuan tambah tak marbutoh. Hal anti Turkiyatun. Jangan nanti hal anta Turkiyatun. Ya, atau sebaliknya hal anti Turkiyun, salah, harus sesuai. Anti perempuan, Turkiyatun pasangannya. Anta laki-laki artinya kamu ya. Anta artinya kamu untuk laki-laki, maka cocoknya Turkiyun dan seterusnya. Silakan dijawab nanti di rumah dalam buku latihannya. Halaman 11. Halaman 11. At-tadrib, latihan as-sani yang kedua. Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal. Buatlah kalimat, ya, hati ini artinya datangkanlah, berikanlah, atau juga berarti buatlah di sini ya. Hati jumalan kama fil misal. Buatlah kalimat-kalimat seperti kama, seperti fil misal pada contoh. Misal, contoh. Al-misalu artinya contoh. Haza akhi huwa mudarris. Haza akhi huwa mudarris. Haza ini akhi, saudara laki-laki saya, huwa dia, mudarris seorang guru. Haza akhi huwa mudarris. Ini saudara laki-laki saya, dia seorang guru. Kemudian ya, antum disuruh menjawab atau membuat kalimat seperti pada contoh tersebut ya pada kata-kata yang ada di kolom bawahnya. Ada di situ akhun, mudarris, ukhtun, mudarrisatun, sadiqun, tabibun, sadiqatun, tabibatun, akhun, muhandisun, ukhtun, muhandisatun. Disesuaikan. Disesuaikan. Kalau perempuan misalkan maka antum harus sesuaikan dengan kata tunjuk perempuan. Dengan menjawab misalkan hazihi ukhti. Ini saya jawab dulu ya. Menjadi contoh. Hazihi ukhti. Tambah ya-nya. Tambah ya menunjukkan milik saya. Ini saudari saya. Hazihi ukhti. Hiya. Hiya. Jangan pakai huwa. Karena dia perempuan maka pakailah hiya. Hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Baik. Dan seterusnya. Melihat membedakan laki dan perempuan pada kalimat-kalimat yang akan dibuat. Pada halam atau berikutnya di situ, ya. At-tadribus salis, latihan 3. Tabadalis su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil misal.
tabadalis su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil misal. Latihanlah atau maaf saling bergantianlah tabadal, saling bergantianlah soal jawab bersama teman kamu seperti pada contoh. Di situ ada di samping ada gambar anta Pakistan. Anta Pakistan. Masukkan dalam sebuah dialog. Yang pertama mengatakan min aina anta? Min aina anta? Yang kedua menjawab ana min Pakistan. Nah, jadi masukkan ke dalam dialog ini. Anta dengan Pakistan, min aina anta? Ana min Pakistan. Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Baik. Di bawahnya ada tulisan Turkiya, anti Turkiya. Huwa Suriya. Hiya Misr, anti Pakistan. Itu pun dijawab di rumah latihan. Latihan 4. Halaman 12. Latihan 4. At-tadribur rabi'. Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal. Al-misal. Ada gambar. Di bawah gambar ada nama Khalid. Khalid. Masukkan ke dalam kalimat ismi Khalid. Ini ingat ini sangat dasar ya, sangat-sangat basic ini. Butuh kesabaran teman-teman untuk mengikuti ya pembelajaran ini. Ismi Khalid, tulis ismi Khalid nanti ya dengan kata Khalid ini. Ditambah kata ismi. Baik, Khalil juga demikian ismi Khalil. Maka saya berharap agar teman-teman memiliki buku khusus untuk berlatih, buku latihan. Ya, buku khusus untuk latihan. Ini buku nanti suatu saat akan kita cek, akan diminta untuk dikumpul untuk melihat bagaimana keaktifan antum, dan dari situ juga nanti akan ada door prize atau hadiah dan semisal itu. Keaktifan, semangat, disiplin, dan penguasaan materi ya akan dinilai juga dari buku-buku catatan antum. Untuk semuanya untuk agar semuanya belajar ya, semuanya belajar. Ismi Khalid, bikin nanti pada Khalil, Khadijah, Muhammad, Fatimah, dan seterusnya. Baik. Kemudian latihan yang kelima, at-tadribul khamis, latihan 5. Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan kama fil misal. Buatlah kalimat seperti pada contoh. Kalimat ya, di samping itu ada tulisan Turkiyun, ada Turkiya. Turkiyun, ada Turkiya. Di sini kalau kita mengatakan ana tanpa ada min, maka sebut nisbah negara dan ya. Turkiyun. Ana Turkiyun. Kalau menyebut dari, artinya menyebut negara, maka sebut nama negara Turkiya. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Kalau misalkan Indonesia, saya ingin mengatakan, saya ingin menulis misalkan ya, ana Indonesiun. Ana Indonesiun. Ini kalau pakai ana. Tapi kalau saya ingin mengatakan saya dari negara Indonesia, maka sebut nama negara. Ana min ya dari Indonesia. Ya. Ana min Indonesia. Pertama, ana Indonesiun. Yang kedua, ana min Indonesia. Ya. Ana Jawiyun, ana min Jawa. Ana Sumbawiyun, ana min Sumbawa.
Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Ingat. Ya, ada perbedaan mengatakan Turkiyun dengan Turkiya. Kalau Turkiyun tadi dia adalah nisbah, penggolongan. Seperti kita misalkan menyebut orang hadza salafi, ya, nisbah kepada kaum salaf. Nah, salaf, salafi, ya, Indonesia. Ana Indonesiun, ana min Indonesia. Ya, baik. Paham di sini teman-teman? Ana dengan tambahan min. Ana dengan adanya tambahan min. Baik. Jadi PR-nya bikin masukkan ke dalam kalimat ya kata-kata tersebut. Ada Suriyatun Suria, Misriyatun Misr. Ada Pakistaniyun Pakistan, Turkiyatun Turkiya. Bikin kalimat ya. Dan itu dikerjakan di rumah. Ini dibaca mulakhasut tarakib, ya, ringkasan. Mulakhas artinya ringkasan. Ringkasan struktur kalimat nahwu. Ana talibun. Ana mudarrisun. Anta, ya. Anta bisa ana tabibun, ana misriyun, ana turkiyun, ana suriyun. Anta talibun, anta mudarrisun, anta tabibun, anta misriyun, anta turkiyun, anta suriyun. Huwa talibun, huwa mudarrisun, huwa tabibun, huwa misriyun, huwa turkiyun, huwa suriyun. Ya. Ini untuk menyebutkan bahwa yang di sini laki-laki dan ini penisbatannya. Ya. Saya seorang talib ya, dan saya seorang guru, saya seorang dokter, tabib, ana Misri, saya seorang berkebangsaan Mesir, ana Turki, saya seorang berkebangsaan Turki, saya Suri, saya seorang berkebangsaan Suria. Baik. Dan juga yang kedua di situ untuk perempuan, ana talibatun. Jadi ana di sini anggaplah dia yang ngomong di sini perempuan. Yang berbicara kata ana ini perempuan. Saya ya. Ana talibatun, ana mudarrisatun, ana tabibatun, ana misriyatun, ana turkiyatun, ana suriyatun. Ini ringkasan dari struktur nahwu yang tadi. Min aina, ini kalimat soal. Anta, min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Nah, ya, ingin bertanya kepada kamu laki-laki anta, min aina anta. Kamu perempuan, min aina anti. Bertanya kepada dia laki-laki, min aina huwa. Ya, bertanya kepada tentang dia perempuan, min aina hiya, min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya. Ya. Dan kalau jawabnya ya, maka ana min, ingat penting. Ana min. Kalau menyebutkan ana min, maka sebut nama negara di sini ya. Ana min sebut nama negara. Ana min Pakistan, ana min Turkiya, ana min Misr, ana min Suria, dan seterusnya. Ya. Anta, anti, huwa, hiya sama. Tidak ada perubahan bentuk kalau menyebut nama daerah. Baik. Di situ juga ada nomor 5. Anta Pakistaniyun, anta Turkiyun, bertanya ya. Hal anta Pakistani, hal anta Turkiyun, hal anta Misri, hal anta Suri, hal anta Pakistaniya, hal anti Turkiya, hal anti Misriya, hal anti Suriya. Ingat ketika anti maka anti maka dia perempuan. Ya, Pakistaniyah, Turkiyah, Misriyah, Suriah. Ketika anta dibuanglah tak marbuto. Hal anta Pakistani, hal anta Turki, hal anta Misri, hal anta Suri. Perempuannya hal anti Pakistaniyah,
Hal anti Turkiyah, hal anti Misriyah, hal anti Suriyah. Ini kalau di sukunnya. Jawab di situ, na'am. Ana, laki-lakinya. Ini laki-laki yang menjawab, ana Pakistani, ana Turki, ana Misri, ana Suri. Perempuan, ana Pakistaniyah, ana Turkiyah, ana Misriyah, ana Suriyah. Ini antum ulang di rumah. Teman-teman sekalian, harap ini banyak diulang, dibaca-baca halaman ini penting. Dia membentuk ya lisan ya agar juga percaya diri dan kelancaran ini dengan banyaknya mengulang pelajaran. Baik. Nah, yang ketujuh di situ haza akhi. Ya. Haza sodiqi. Artinya akhi saudara laki-laki saya. Ya. Kemarin dalam latihan banyak yang keliru ya, beberapa yang keliru. Ketika saya bikin kalimat soal, terjemahkan kata-kata berikut. Akhun, dijawabnya saudara saya. Ini keliru. Harusnya kan kalau akhun tanpa ada ya ini namanya apa? Saudara. Saudara. Jadi saya tulis ya. Akhun ini artinya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki. Tapi kalau ditambah akhun ini dengan ya menjadi akhi, ya, maka artinya saudara laki-laki saya, ya, saudara laki-laki saya. Ini akhi. Tapi kalau tanpa iya dibaca akhun biasa ya, namanya saudara. Ya, belum ada kejelasan saudara siapa, nggak tahu. Yang jelas saudara laki-laki, akhun. Ya. Sama juga dengan ukhtun. Ukhtun ya. Ukhtun ya, artinya saudara perempuan. Saudara perempuan. Tapi kalau tambahan ya, ukhti, ya, maka artinya saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya. Nah, ini kalau ada ya. Nah, ini sedikit catatan dari latihan yang kemarin ya. Nah, di sini juga hadza akhi, ya. Ini saudara laki-laki saya. Hadza sadiqi, ini teman saya. Sadiq artinya teman. Ada tambahan ya, artinya teman saya. Sadiqi, hadhi ukhti, hadhihi sadiqati. Iya. Dan di sini harap dipahami menyesuaikan antara kata tunjuk dengan objek tunjuk. Ketika yang objek tunjuknya ada laki-laki, maka jangan lupa harus menggunakan haza. Ketika objek tunjuk perempuan, ukhtun, sadiqah, ya di sini, maka gunakan objek atau alat tunjuk isim isyarah perempuan hazihi. Ini artinya sama, ini juga artinya ini. Tapi ini alat tunjuk untuk laki-laki dan ini alat tunjuk untuk perempuan. Baik. Ismi, nama saya. Ismi, nama saya. Ya, di sini juga kemarin ada yang salah. Ismun itu nama ya. Ismun itu artinya nama. Ismun. Tapi kalau nama saya tambahkan ya ismi.
Ismi, nama saya. Nah, setiap yang ada tambahan ya, maka dia artinya nama saya. Nama saya. Ismi, nama saya. Ismun, nama. Ismun, nama. Baik. Pada halaman 14, ya. Dan saya ingatkan teman-teman agar membaca ini. Sering membaca ringkasan tarakib ini, ringkasan tarakib ya, yang ada di halaman 13 ini ya. Diulang-ulang di rumah berkali-kali. Diulang-ulang di rumah berkali-kali. Harap dipahami dan dibaca untuk mempercepat pemahaman dalam belajar bahasa Arab ini. Dia ada seni lisan, seni berbicara, seni speaking ya, seni kalam, berbicara bahasa Arab. Maka harus butuh pengulangan, pengulangan dan pengulangan. Kita lanjutkan, buka halaman Ketilawati yang ini karena dia kaitan dengan audio. Kita langsung ke halaman 17. Halaman 17, di situ ada tulisan Al-Kalam. Perhatikan bukunya, halaman 17 di atas ada Al-Kalam. Al-Kalam artinya berbicara. Latihan berbicara sekarang. Ya, bahasa kita speaking, ya, speaking, berbicara. Al-Kalam, berbicara. Ya, ini latihan kita diarahkan untuk bisa berbicara sekarang. At-tadribul awal, latihan pertama. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil mithal. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil mithal. Saling bergantianlah berdialog, hiwar, dialog ya, atau bercakap boleh ya, berdialog atau bercakap ya. Ma'a bersama, zamilika teman kamu. Ma'a zamil, ya, zamilun itu artinya temannya. K-nya domir namanya, domir yang bersambung dengan kata, maka ya di sini kamu. Ma'a zamilika bersama teman kamu, kama seperti fil misal pada contoh. Di situ ada tulisan Fatimah Misriyah Misr. Fatimah Misriyah Misr. Misal, ismi Fatimah, ana Misriyah, ana min Misr. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kata Fatimah, ya Misriyah dan Misr masukkan ke dalam hiwar dengan mengatakan ismi Fatimah, ana Misriyah, ana min Misr. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Ya. Ini pun menjadi latihan di rumah. Teman-teman menjawab ini. Tulis di buku latihan khusus ya. Ya. Untuk bisa berlatih. Dan dengan banyaknya latihan, antum sekalian teman-teman akan cepat bisa nanti. Karena kita belajarin banyak perangkatnya ya. Dengan melihat, dengan berbicara, dengan menulis. Akan 3 hal ini penting. Harus banyak menulis. Harus banyak menulis. Ini latihan. Jadi juga ditulis dan juga diucapkan dan dilihat. Sambil nanti melihat rekaman kita. Baik, di situ banyak latihannya. Ada Mahmud, Turkiyun, Turkiya, Khadijah, Suriah, Suriah, Ali, Pakistani, Pakistan, Ahmad, Misri, Misr. Silakan masukkan ke dalam dialog. Kemudian pada halaman yang sama masih At-Tadribus Tsani, latihan 2. Tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil mithal. Saling bergantianlah berdialog bersama teman kamu seperti pada contoh. Misal, di situ ada gambar dan di bawahnya ada tulisan akhun mudarris. Akhun mudarris. Masukkan ke dalam kalimat dialog, haza akhi huwa mudarris. Haza akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Di sini antum memperkenalkan orang lainnya. Ketemu orang mengatakan ya kepada orang ketiga yang antum memperkenalkan tentang saudara antum akan mengatakan haza akhi.
huwa mudarris. Hadhi ukhti hiya mudarrisah. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Salam kenal dan seterusnya. Baik. Ada ukhtun, ada tabibah, ada sadiqun, muhandis, sadiqah, talibah, akhun dan talib. Baik, itu dicatat juga sebagai latihan di rumah. Halaman pada halaman 19 ada tulisan tabadalil hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Ada Pakistani, ya, Pakistani, kemudian masukkan ke dalam dialog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuk? Ana Pakistani. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, ini tidak usah dijawab, ya. Baik, tadribur rabi, latihan 4 pada buku. Di situ ada Badar dan Turkiya. Badar, Turkiya. Masukkan ke dalam dialog. Masmuk ismi Badar. Min aina anta? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Na'am, ana Turkiyun. Na'am, ana Turkiyun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ini antum berlatih di rumah, catat ini dalam bentuk latihan menulis, ya. Baik, ada Iqbal Pakistan, ada Anwar Suria, Said Misr, masukkan ke dalam dialog. Baik. Ini tidak usah. Tadrib 5 tidak usah. Tadrib 6. Tadrib 6 ini antum tulis. Ini antum tulis. Assalamualaikum. Ya, di sini anggaplah antum dengan orang, ya. Waalaikumsalam. Masmuk, siapa namamu? Tulis nama asli antum di sini. Nama asli antum. Kaifa haluk? Jawab bi khairin walhamdulillah. Min aina anta? Ya, misalkan namanya Masmuka, nama Budi, ismi Budi. Ya. Min aina anta? Ana min Depok, misalkan. Ya, ana min Depok. Ma jinsiyatuka? Dari mana asal usulnya, jenisnya, sukunya. Misalkan dari Medan, ana Maidaniyun. Jawa, ana Jawiyun. Sunda, ana Sundawiyun. Ya. Hal anta Pakistani? La. Boleh juga na'am atau boleh tidak. Na'am, ana Pakistani. Atau kalau tidak, la, ana Indonesiyun. Hal anta min Suria? Hal anta min Suria? Ya, boleh na'am atau tidak. La, ana min Indonesia. Ma'assalam. Ma'assalam. Ini dijawab dalam bentuk tulisan. Baik. Al-qiraah, di situ ada membaca sekarang. Al-qiraah, membaca. Ya, dilatih untuk membaca. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Talib, ya, mahasiswa atau siswa laki-laki. Mudaris, guru laki-laki. Tabibah, dokter perempuan. Muhandisah, insinyur perempuan. Haza, ini, ya, kata tunjuk untuk laki-laki. Hazihi, kata tunjuk untuk perempuan. Baik. Ini tidak usah. Ini silakan dijawab nih. Yang latihan 3 pada halaman 21, ya. Silakan dijawab di rumah. Suruhannya apa di situ? Iqra summa dha'. Ya, latihan 3 ini. Iqra, bacalah, summa, kemudian dha', letakkanlah alamat khata, tanda silang. Jadi ini dibaca tanda silang ini bahasa Arabnya alamat khata. Ya. Iqra, bacalah, summa, kemudian dha', letakkanlah alamat khata, tanda silang,
bijanibil kalimatil mukhtalifati fi kulli majmu'atin kama fil misal. Bijanib di sini artinya di, janib samping al kalimati kata al mukhtalifa yang berbeda, mukhtalifa yang berbeda fi kulli majmu'ah pada setiap kelompok kata seperti pada contoh. Misal di situ kan ada akhun, ukhtun, akhun. Kata yang berbeda sendiri disilang, silang di sini. Ya. Kata yang berbeda sendiri disilang. Nomor 2, misalkan huwa, hiya. Iya, silakan dijawab. Iya, dan seterusnya. Iya. Di situ ada anti, anta. Haza, hazi. Silakan dijawab, disilang mana yang berbeda sendiri. Sama juga pada latihan 4. Iqra summa da' alamat khata. Bacalah, kemudian letakkan, ya, letakkan alamat tanda silang khata, alamat khata bijanibil jumlatil mukhtalifati fi kulli majmu'ah. Ya, bacalah kemudian letakkan tanda silang pada di samping kalimat yang berbeda pada setiap kalimat tersebut. Contoh ana talib sama ana talibah berbeda, silang langsung pada kalimat yang berbeda seperti ini. Semua itu jawab di rumah silahkan. Baik. Latihan berikutnya halaman 22. At-tadribul khamis. Sil bainal kalimatainil mutamasilataini. Sil bainal kalimatainil mutamasilataini. Sambungkan antara dua kalimat, dua kata yang sama. Mutamasilataini yang sama. Sambungkan antara dua kata yang sama. Ya. Tinggal antum tarik garis di sini. Anta cari kata anta yang sama. Tarik garis di sini. Assalam, tarik garis kepada assalam. Masya Allah. Barangkali antum mengatakan ini kok remeh banget ya. Terlalu dasar ini Ustaz. Nah, jangan meremehkan. Ikuti saja pelajarannya insya Allah. Dengan berjalannya waktu antum akan menjadi orang Arab betulan. Bukan Arab-Araban. Insya Allah. Nah, ini audio yang kita lewati. Ini kitabah ya. Ini maksudnya cara menulis bahasa Arab dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Baik. Kita lewati. Kita masuk sekarang. Langsung buka halaman Al-Wahdatus Tsaniyah. Bab 2. Jadi ingat latihan-latihan yang saya sebutkan di muka tadi harap ditulis ya. Ditulis secara sendiri. Ada pertanyaan atau hal-hal yang menjadi kendala dalam menulis latihan tersebut silahkan ditanyakan. Ya harus luangkan waktu antum sekalian untuk mempelajari bahasa Arab ini. Harap bersabar dan tekun, istiqomah, minta kepada Allah agar Allah bimbing dan berikan kita kemudahan dalam belajar. Ini penting sekali. Ya. Baik. Yang kedua, al-wahdatus tsaniyatu, bab 2. Al-usratu, keluarga. Nah, kalau kemarin kita mengenal ta'aruf, ya at-tahiyyatu wa ta'aruf, yaitu penghormatan dan perkenalan. Maka sekarang kita akan mengenal kosakata tentang al-usrah, yaitu keluarga. Bahasa kita al-usrah itu yakni family. Family. Al-family. Keluarga. Baik. Al-usrah itu keluarga. Kita masuk dialog. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Ya. Percakapan 1. Unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Lihat, simak dan ulangi. Hiwar antara Ali dan Ammar. Ali mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis.
Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa wa huwa talib. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Saya ulang kembali. Al-hiwar antara Ali dan Ammar. Al-hiwar antara Ali dan Ammar. Ali mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Wahuwa muhandis. Waman hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Wahia tabibah. Waman hadha? Hadha akhi Isa. Wahuwa talib. Waman hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Wahia muallimah. Wahadha jaddi. Wahadhihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Baik, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum waalaikumsalam sudah maklum. Hazihi suratu usrati. Ini adalah ya foto keluarga saya. Ini adalah foto keluarga saya. Masya Allah. Ta'ajub. Ya. Masya Allah ungkapan ta'ajub sudah ya. Masya Allah. Man haza? Siapa ini? Ya. Man haza? Siapa ini? Haza walidi Adnan. Ini bapakku namanya Adnan. Wahuwa muhandis. Dan beliau, dia, wahuwa dan dia seorang insinyur. Waman hazihi. Dan siapa ini? Ingat, laki-laki pakai haza. Dan perempuan pakai hazihi. Waman hazihi. Dan siapa ini? Man artinya siapa ya. Waman hazihi. Dan siapa ini? Hazihi walidati. Ini ibu saya. Ini ibu saya. Sa'idah. Namanya Sa'idah. Wahia tabibah. Dia seorang dokter. Wahia tabibah. Dia seorang dokter. Waman haza. Dan siapa ini? Waman haza. Dan siapa ini? Haza akhi Isa. Wahuwa talib. Haza akhi Isa. Wahuwa talib. Ini saudara laki-laki saya, namanya Isa, dan dia seorang mahasiswa atau dia seorang siswa. Wahuwa talib. Waman hadhihi, dan siapa ini? Dan siapa ini? Hadhihi ukhti Ablah, wahia muallimah. Ini adalah saudara perempuan saya, namanya Ablah, wahia muallimah. Dia dan dia seorang guru. Muallimah, guru. Wahadha jaddi, dan ini kakek saya. Wahadhihi jaddati, dan ini nenek saya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ya. Diulang. Ikuti saya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazihi suratu usrati. Masya Allah. Man haza? Haza walidi Adnan. Wahuwa muhandis. Haza walidi Adnan. Wahuwa muhandis. Waman hazihi? Waman hazihi? Hazihi walidati Sa'idah. Wahia tabibah. Hazihi walidati Sa'idah. Wahia tabibah. Waman haza? Waman haza? Haza akhi Isa. Wahuwa talib. Haza akhi Isa. Wahuwa talib. Waman hazihi? Waman hazihi?
Hazihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Hazihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Wa hadza jaddi wa hazihi jaddati. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Baik teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dialog ya pada bab 2 Al-Wahdatus Tsaniyah tentang usrah. Ini antum akan berkenalan tentang ya dengan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan anggota keluarga. Di sini tadi ada ya yang pertama di situ disebutkan hazihi suratu. Jadi surah artinya gambar ya. Surah artinya gambar. Perhatikan pada papan tulis putih. Suro artinya gambar. Saya tuliskan di sini. Ya. Surotun gambar. Ya. Surotun gambar. Usroti keluarga saya. Ya. Usroti keluarga saya. Ya. Ini kosakata asing yang barangkali. Kemudian walidi bapak saya. Walidi bapak saya. Walidi bapak saya. Ya aslinya kan walid. Walid ini bapak ya. Walid artinya bapak. Walid bapak. Baik. Walid bapak. Saya ulang di atas. Walid artinya bapak. Ketika ada tambahan ya, tambahannya maka bapak saya. Walidi bapak saya. Ya. Bapak saya. Walidi bapak saya. Kemudian di situ Adnan nama bapaknya ya. Wahyu muhandis sudah dimaklumi. Kemudian walidati ibu saya. Ya. Walidati ibu saya. Jadi surah artinya di sini gambar, saya hapus. Usrati keluarga saya. Walidi bapak saya ya. Walidi bapak saya. Walidi ini sinonim kata abi. Ya. Walidi sama dengan abi. Walid bapak, abun bapak. Abi bapak saya, walidi bapak saya sama. Baik, saya tulis lagi yang lain. Muallimah ini kosakata baru ya barangkali. Muallimah. Muallimatun. Ya, pengajar. Sama dengan mudarisah ini. Ini sama dengan mudarisah. Sinonim kata mudarisah. Sinonim kata mudarisatun. Kemudian di situ ada jaddi. Nah, jadd kakek ya. Jaddun. Ini asal katanya jaddun. Kakek artinya. Ditambahnya ya, maka jaddi kakek saya. Ya. Kakek saya ya. Jaddatun nenek. Oke. Jaddatun nenek. Tambah ya menjadi jaddati nenek saya.
Ya, jaddati nenek saya. Iya, bentar kok nggak bisa nih. Jaddati jaddati nenek saya. Asalnya jaddatun ya tadi ya. Jaddatun ya menjadi jaddati nenek saya. Baik. Kemudian di situ ya ini. Isi ulang ya ini kosakata baru ya. Jaddun kakek tambahannya jaddati jaddi ya. Kakek saya jaddatun nenek saya menjadi jaddati ya. Nggak bisa nulisnya ya. Apa namanya? Oke, maaf tulisannya agak terganggu dikit. Jaddati seperti itu ya. Yang jelas bahwa aslinya jaddun ya kakek saya jaddi. Nenek jaddatun, nenek saya jaddati. Baik. Ini harap dibaca di rumah, diulang-ulang ya, diulang-ulang dari hiwar ya, dialog ini yang pertama antara Ali dan Ammar. Baik. Sekira cukup pertemuan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan depan. Ya, masih di dalam bab hiwar ya, atau al-wahdatus tsaniyah, masih tentang usrah. Ikuti terus pelajaran kita dan sabar ya. Ada soal dalam membaca murojaah silakan untuk ditanyakan nanti insya Allah. Baik. Ada soal barangkali dari teman-teman? Ya. Ada hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian pada malam ini silakan untuk ditanyakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama? Abu Naufal. Abu Naufal. Tafadhal ya Aba Naufal. Ya, mau nanya yang terkait yang tadi haza walid. Itu kalau misalnya pakai, misalkan nanti percakapannya misalnya pakai abu, gitu jadinya haza abi atau pakai haza wa abi. Gitu aja. Haza abi. Kalau apa namanya mengatakan bapak saya haza abi, nggak usah pakai wa. Kalau karena walid itu satu kata ya. Wau, alif, lam dan dal itu sudah menjadi satu kata. Wa itu bukan wau artinya dan ya, tapi sudah menjadi satu kesatuan pembentuk kata walid itu sendiri. Walid artinya bapak ya. Adapun abi, abi nggak usah pakai wa karena memang sudah dari sananya abun itu artinya bapak. Bapak saya abi, sinonimnya adalah walidi. Nah, demikian Pak Abu Naufal, bisa dipahami?
Nah, berarti jadi kita langsung haza abi gitu ya, Ustaz ya. Betul sekali. Nah, Ya. jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Ada lagi soal yang lain dari teman-teman yang lainnya? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama? Dengan Rizko Ustaz. Rizqa, silakan. Akhir Rizqa, barakallahu fikum. Tafadhal. Wafik barakallah Ustaz. Mau nanya kalau surah itu bisakah untuk artinya lukisan Ustaz? Apa hanya untuk foto atau gambarnya? Iya. Surah bisa lukisan, bisa juga gambar, bisa juga foto. Ya. Bisa berarti lukisan, bisa juga gambar, bisa juga foto. Ya, ini surah. Ini surah. Ya, bisa apa namanya? Saya ulang, bisa berarti gambar, foto dan juga masuk di situ adalah lukisan. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Taib. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Abu Husain Ustaz. Abu? Mau nanya. Abu Ya, silakan. Husain. Ya, Abu Husain ya, silakan. Itu kalau di penulisan ana itu alifnya ada hamzahnya. Kalau nggak ada hamzahnya bisa berarti saya juga Ustaz. Iya. Hendaklah dia ada tulisan hamzah. Hendaklah dia ada hamzah. Ya, ana ya. Hendaklah ada hamzah di situ. Dan ya terkadang juga ditulis tidak ada hamzah, cuman sudah dimaklumi ya. Sudah dimaklumi bahwa kalau ada kata seperti itu dan setelahnya ada indikator yang menunjukkan bahwa hal itu adalah ana, akan berarti saya juga. Ya, akan berarti memiliki arti saya. Tapi pada tulisan baku dia hendaklah ada hamzah. Ana ya. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Wa yakum wa jazakumullah khairan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Mas Muk, Ismi Didik Abu Abdirrahman. tafadhal akhi Didik, barakallahu fiik. Tafadhal. Nanya tentang kata jad, Ustaz. Iya. Itu kalau yang di zikir setelah sholat, wala yanfa'uzal jaddi minkal jad, itu jadi maknanya apa, Ustaz ya? Di situ bukan kakek ya. Bukan kakek, Ustaz ya? Bukan kakek. Jadi, artinya apa ya? Kesungguhan. Jidda di sana ya. Iya kan? Jid atau jad berarti di sana kesungguhan, yakni kekuatan dan seterusnya. Ya. Kesungguhan atau kekuatan artinya bukan kakek. Ya, terkadang demikianlah bahasa Arab ya. Terkadang ada kata yang mirip penulisannya, ya, sekarang sedikit berbeda harokat atau juga sama harokatnya, cuman penempatan yang berbeda membentuk sebuah makna tersendiri yang berbeda dari apa yang ada biasanya. Nah, demikian ya. Jadi dibawa kepada sebuah makna siyaqul kalam, konteks kalimat yang sesuai. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya. Bukan Ustaz, jazakallahu khair. Ya, wa jazakumullah khairan.
Ada lagi yang lain? Ada waktu 5 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Man? Ana Masmuka? Reza. Ismi Reza Ustaz. Ahlan akhi Reza, tafaddal soal. Tadi kalau kalimat nisbah akhirannya itu atau tak marbutonya itu disukun atau dibaca ya Ustaz? Baik. Bagusnya. Iya. Kalau dia di akhir kata, di akhir kalimat, ya, memang biasanya dia di akhir kalimat ya, tidak masalah disukun, ya, disukun saja. Ini di dalam pengucapan bahasa Arab umum semua. Kalau kita wakaf, ya, kita berhenti dalam sebuah kata, maka dia harus disukunkan. Kaidah umum di dalam ilmu bahasa Arab. Ketika berhenti wakaf di situ maka hendaklah disukun. Ya, ini kaidah umum dalam bahasa Arab sebagaimana dia juga berlaku dalam ilmu tajwid. Ya, namun kenapa terkadang saya sebutkan Turkiyun, Turkiyatun, ini beda. Ini dalam rangka untuk pentadriban, pelatihan, melatih antum bahwa inilah harokatnya, ya, dan jangan sampai dibaca Turkiyatan atau Turkiyatin misalkan demikian. Nah, sehingga dalam ilmu percakapan biasa ya hendaklah dia disukunkan Turkiyah. Ya, Turkiyah. Ya. Atau Saudiyah, Indonesia dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Oke. Jazakallahu khair Ustaz. ya, wa jazakallahu khairan. Ada lagi yang lain? Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Man? Masmuk? Ana Alvin Abu Laika Ustaz. Alvin. Naam, Tafadhal. Tafadhal ya Ustaz Alvin, akhi Alvin. Ana mau nanya ini Ustaz, kalau min itu artinya dari ya Ustaz? Iya. Nah, kalau di yang pernah Ana dengar kalau min itu kan setelahnya dikasrohkan Ustaz. Betul. Kalau ini jadi fathah itu gimana Ustaz? Ana min Turki ya gitu. Oh, baik. Kenapa dia zahirnya seperti fathah min Turkiya? Di sini akhi Alvin besok boleh masuk majelis mukhtarot ya untuk bahasa Arab. Saya menganjurkan teman-teman yang belajar pemula ini juga ikut di majelis mukhtarot karena nyambung. Sebenarnya nyambung. Hari Rabu ya Ustaz? Iya. Di sana akan ketemu pembahasan yang namanya isim maksur. Isim maksur, apa itu isim maksur? Dia adalah sebuah kata yang diakhiri oleh huruf alif, ya. Sebelumnya adalah ya. Huruf alif sebelumnya ya. Maka di situ sebenarnya kasroh, ya kan? Kasroh. Tapi harokat kasroh itu di atas alif. Hanya saja tidak boleh ditampilkan. Ya. Dan dalam bahasa Arab yang ada alif, ya, akhiran seperti itu dikenal dengan isim maksur dan cara mengharokatinya dikenal dengan istilah muqaddarah, yaitu dia diperkira-kirakan. Maka di situ kasroh sebenarnya, kasroh di atas alif yang muqaddarah kasrohnya dikira-kirakan dan tidak boleh dizahirkan, ditampilkan. Ya, maka Turkiya. Maka yang tampil itu adalah harokatia, itu bukan harokat yang menjadi tanda kasroh dari kata Turkiya. Kalau saya tulis misalkan, perhatikan di papan tulis, ya, saya tulis di situ misalkan, akhi, siapa tadi yang bertanya? Alvin Anastan. Alvina, perhatikan di papan tulis, saya menulis kata Turkiya ya. Kata Turkiya saya tulis. Nah, di situ atom akan melihat ya. Setelah ya ada alif. Ini namanya alif kan?
yang berdiri ini namanya alif. Ada min sebelumnya, maaf. Min ya, tadi min ya, maaf. Ada min Turkiya. Turkiya. Baik, min. Seharusnya dalam pemahaman Akhi Alvin, dia ada min Turki ya kan? Seakan-akan demikian. Namun di sini, karena dia adalah jenis isim maksur, maka dia kasrohnya di atas alif namanya. Ya, maka kasroh itu muqaddarah. Dia ditakdirkan, dibuang, ditakdirkan di atas alif dan tidak boleh ditampilkan. Sama dengan Musa, Isa, selalu sa atau aso, tongkat, ya kan? Apakah dia sebelumnya min atau tidak ada min, selalu demikian. Namun ternyata hakikatnya dia ada harokat pada huruf akhir yaitu ya, tidak boleh ditampilkan. Dalam bahasa disebutkan apa? Ya, muqaddarah litta'azzur, karena dia ada uzur tidak boleh ditampilkan. Kenapa? Karena alif itu dalam bahasa Arab tidak boleh berharokat. Ya, tapi dia ditakdirkan, diperkira-kirakan bahwa ada harokat di atas alif. Nah, maka jadi yang antum lihat Turkiya di sini ya itu bukan huruf akhir, tapi huruf akhirnya adalah alif. Ya, seakan-akan dia Turki kan gitu ya. Tapi karena dia bukan juga hamzah, karena dia alif, maka ya demikian dibaca Turkiya, maka harokatnya adalah kasratun muqaddarah. Kasrah ya di atas alif yang ditakdir-takdirkan. Demikian. Bisa dipahami ya Khelvin? Insya Allah Ustaz. Artinya setiap ketemu huruf ya di belakang itu muqaddarah gitu ya Ustaz. Iya. Iya, huruf akhirnya adalah alif, sebelumnya adalah ya. Ya, bukan hanya ya ya. Huruf yang berharokat fathah setelahnya ujungnya adalah alif. Demikian alif. Namanya maksur ya. Bisa antum pahami? Nah, Ustaz. Ya, baik. Seperti Musa dan seterusnya. Baik. Ada lagi soal? Baik. 2 soal lagi silahkan. Ditunggu kalau ada pertanyaan. 2 soal lagi silahkan. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Mas muka? Ismi Rizky Ustaz. Rizky, tafadhol akhi Rizky. Ya, mau bertanya ini Ustaz. Tadi sejauh yang saya ikuti, hazihi itu melekat ke wanita atau perempuan. Tapi Betul. ketika masuk ke bab kedua ini, ada hazihi surah. Apakah bisa haza surah atau memang hazihi juga bisa melekat ke selain ini wanita. Terus juga di surat Yasin ayat 63 juga saya menemukan ada hazihi jahannam. Nah, apakah hazihi itu bisa selain manusia juga Ustaz? Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa jazakallah khairan. Barakallahu fiik ya akhi Rizky, soal yang sangat bagus. Akhi Rizky bertanya, ya, tadi dari awal pelajaran Ustadz menjelaskan bahwa hazihi itu untuk perempuan. Sekarang Ustadz menyebutkan hazihi di sini untuk surah. Baik, maka jawabannya perempuan itu ada 2 macam dalam bahasa Arab. Ada namanya perempuan hakiki, muannas hakiki, jadi perempuan yang hakikat asli. Ya, ada perempuan yang majazi, muannasun majaziyun namanya. 2 jenis ya. Perempuan hakiki yaitu yang bernyawa dan berjenis kelamin, ini manusia. Yang kedua ada yang majazi. Majazi ini adalah yang non perempuan, yang non asli. Dikiaskan dia kepada nama perempuan. Apa lambang-lambang dan contoh ciri-cirinya? Dia adalah diakhiri tak marbutoh. Tak marbutoh. Nah, nanti hal ini akan terang dalam ilmu bahasa nahu ya. Harap akhi Rizky juga ikut nahu agar lebih, dan semuanya saya mengundang agar ikut nahu juga ya. Di malam Kamis, malam Rabu malam juga ikut nahu. Karena sebenarnya
Kenapa saya pisahkan kelas 1 hanya conversation, kelas 2 nahu, terkadang berat ya bagi teman-teman. Tapi kalau yang minat boleh ikut karena saling berhubungan erat antara ilmu nahu sorof itu dengan apa? Muhadasa ini. Nah, di sini jawaban saya tadi apa? Bahwa perempuan dalam bahasa Arab ada 2 macam, yaitu yang hakiki, yang asli, ada yang majazi, yang dia yang dikiaskan, kiasan. Yang asli perempuan yang berjenis kelamin perempuan dari manusia dan juga hewan. Yang kedua ada majazi, dia adalah kiasan yang dikiaskan kepada hukum perempuan. Contohnya apa? Setiap kata yang memiliki akhiran tak marbutoh. Surah ya ada tak marbutoh, tidak ada di sana. Maka cara menunjuknya gunakan kata hazihi untuk perempuan. Baik, bisa dipahami ya. Yang kedua jahannam. Jahannam ini adalah kata perempuan juga yang tidak ada tanda perempuannya. Namun karena bahasa Arab ini adalah sifatnya sama'i, dia adalah taklidi sama kita berbahasa Arab mengambil dari orang Arab. Maka kata para ulama, jahannam termasuk sebuah kata yang divonis jenis perempuan juga. Yang sama seperti jahannam ini adalah nar, api. Api juga dibumi perempuan. Hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun, kata Allah. Ini adalah neraka yang kalian dulu dustakan. Jahannam ya, juga demikian. Hazihi jahannam. Ya, ini adalah jahannam. Maka jahannam perempuan sebagaimana nar api juga perempuan. Sabil juga sama, tidak ada tanda perempuannya, namun dihukumi perempuan. Allah mengatakan ya tentang menghikayatkan tentang ungkapan Rasulullah, qul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan Muhammad, ini jalanku, hazihi sabili, jalan, sabil jalan, pakainya hazihi. Kenapa? Karena sabil ini divonis perempuan majazi, perempuan kiasan. Ya. Dan itu tidak banyak dalam bahasa Arab, ya, itu bisa dihafal dan gampang karena kata-kata perempuan yang tidak ada tandanya tadi sedikit, itu gampang dideteksi. Adapun yang lainnya seperti adanya tak marbuto, nama perempuan, anggota badan double, nanti ini akan datang penjelasan rinciannya di dalam pembahasan nahwu shorof dalam kitab Mukhtarat majelis kita pada malam Kamis. Akhir rezeki boleh hadir nanti pada majelis itu dan saya undang semuanya agar bisa mengambil manfaat pada majelis nahwu shorof mumpung masih di awal. Mumpung masih di muka di awal, harap ikut. Ya, gunakan waktu antum karena sebelum sibuk kita masih masa pandemi ini, saya berharap teman-teman bisa bahasa Arab. Ya, karena di rumah santai kita buka majelis ini. Dan tidak banyak kegiatan sekarang demikian. Baik. Ya, bisa dipahami akhir rezeki ya? Jelas jawaban saya tadi? Ya, baik. Saya buka satu soal lagi terakhir, silahkan. Soal akhir, soal. Soal akhir, tafadhal. Man? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masmuk? Ismi Abu Hamzah. Abu Hamzah, tafadhal ya akhi Abu Hamzah. Mau bertanya tentang tadribnya Ustaz. Iya, tadrib. Yang halaman berapa? Maksudnya yang sil, yang ada gambar-gambarnya ini kalau diminta di buku tersendiri, buku latihan Ustaz, ini mengerjakannya gimana Ustaz? Oh, baik. Kalau begitu yang mengarah ke yang membuat tanda panah itu langsung di buku saja. Langsung di buku saja. Ya, langsung tarik garis yang sil sambungkan itu langsung di buku saja tarik garis ya. Apakah akhi Abu Hamzah sudah punya bukunya? Naam. Alhamdulillah. Baik, harapan saya semua teman ini punya buku, beli buku murah 180 atau 150, tidak sampai seharga motor metik insya Allah ya. Murah, bisa dibeli untuk antum belajar lebih mendalam, lebih serius dan lebih fokus dengan punya buku. Ya.
Baik. Nah, jadi itu bisa langsung dijawab di bukunya dengan menarik garis dan menjawabnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini sekira yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada teman sekalian. Jangan lupa untuk dimurojaah di channel YouTube kita, ya. Dan boleh di-share, ya, disebarkan. Semoga menjadi manfaat bagi kaum muslimin semua. Dan kita ingin mengenalkan bahasa Arab ini, bahwa kita mencetak generasi Rabbani dengan membuat terobosan dengan mengenalkan kaum muslimin dan generasi kita dengan dekat dengan bahasa Arab. Silakan dimurojaah, diulang. Jika ada soal, hal-hal yang kurang jelas, kami terbuka untuk menerima soal dari antum sekalian. Ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kepada kaum muslimin semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim DJ yang semangat selalu, yang sudah bertugas dan sabar, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir mengikuti program pembelajaran bahasa Arab kita ini. Semoga menjadi manfaat dan pahala besar bagi kita semuanya. Sekian dari saya, mohon undur diri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.